Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balagha risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu bihil hummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan penyembelihan. Tapi sedikit saya singgung bahwa kita akan menghadapi hari-hari yang sangat mulia. Kita sudah masuk sebenarnya, karena ini bulan Dzulqa'dah, ini salah satu bulan Ashhurul Hurum, salah satu bulan haram, bulan yang dibedakan dari bulan-bulan yang lain. 3 bersambung, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, nanti puncaknya ada di Dzulhijjahnya, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ayyamul ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh yang dilakukan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini apa? Hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashar. Allah bersumpah demi fajar, Allah bersumpah demi malam yang 10. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi Allah bisa bersumpah dengan makhluk. Kalau ada makhluk Allah yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah, itu tandanya makhluk yang diagungkan. Walayalin ashar berarti hari-hari yang sangat agung. Apa yang harus kita lakukan? Kita jadikan hari tersebut seperti hari Ramadan. Kalau menjelang Idul Fitri, kita ada bulan 1 penuh, yaitu bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur. Untuk menyambutnya biasanya masjid-masjid mengadakan tarhib, ya, tarhib Ramadan. Nah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga sama seperti Ramadan tadi. Ini menjelang hari Id juga, Idul Adha. Bahkan Idul Adha ini lebih agung daripada Idul Fitri. Idnya, ya, Idul Adha lebih agung daripada Idul Fitr. Jadi Yaumun Nahr, hari sembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu disebutkan sebagai afdholul ayyam alal itlaq fis sanah. Jadi dalam 1 tahun, hari yang paling utama adalah tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahr. Kemudian juga ada hari Arafah di situ, Yaumul Hajjil Akbar, disebut sebagai hari haji besar karena di situ ada wukuf, dan wukuf adalah rukun paling utama dari ibadah haji. Rukun paling utama daripada ibadah haji. Waktunya terbatas, harinya tidak bisa digeser. Kalau tawaf, ibu-ibu lagi haid bisa nanti
nunggu setelah suci. Tapi kalau wukuf tidak bisa. Yang sakit pun harus keluar, dibawa ke Arafah. Kalau tidak, maka hajinya tidak sah. Ini Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar itu adalah hari Arafah. Kemudian nanti ditambah ada tarwiyah, hari yang diberkahi, persiapan menjelang rentetan ibadah haji. Setelah itu ada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Ya, puasa saja nggak boleh itu. Ini betul-betul hari-hari yang sangat istimewa. Berkumpulnya semua amal-amal soleh, sholat, puasa, kemudian haji, sedekah, berkurban, ini terkumpul di hari tersebut, sehingga wajar sekali kalau itu dijadikan hari-hari yang sangat istimewa. Amal soleh yang dilakukan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah. Amal soleh yang biasa kita lakukan nilainya bisa lebih besar dari amal soleh yang spesial seperti jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah itu puncaknya amal soleh. Sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Kalah enggak itu sama misalnya puasa di hari tersebut? Rasulullah menjawab, walal jihadu fisabilillah, jihad pun kalah oleh amal-amal selain jihad, tapi dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa, ya, masih ada satu yang dikecualikan, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali orang yang dia keluar berjihad dengan hartanya sendiri, dengan badannya sendiri, ya, dia berangkat dengan biaya sendiri, kemudian meninggal di medan pertempuran sebagai syuhada. Tidak ada yang pulang, hartanya tidak pulang, jiwanya tidak pulang. Nah, itu baru tidak terkalahkan oleh amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja amal yang dilakukan secara umum? Amal apa saja? Sedekah, ya, silaturahim, birrul walidain, ya, tilawatil Quran, apa saja. Tapi nanti ada amalan yang memang secara khusus dikaitkan dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah puasa. Rasulullah SAW itu puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Rasulullah puasa hari Senin, hari Kamis. Rasulullah puasa 3 hari setiap bulannya. Kemudian Rasulullah juga puasa tanggal 10 Muharram. Ini puasa sunnah Nabi SAW selain puasa mutlak. Ya. Ada puasa tanggal 1 sampai 9. Loh, kan tanggal 9 orang haji nggak boleh puasa. Rasulullah kan haji. Rasulullah itu haji cuma sekali, tahun 10 Hijriah. Nah, sebelum itu berarti Rasulullah sudah biasa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu. Jadi nanti alangkah indahnya kalau kita bisa full puasa sebelum Idul Adha. Masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita puasa full sampai tanggal 9. Tanggal 9 ini adalah Arafah, bahwa puasa sehari di hari tersebut bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini puncaknya Arafah. Tapi sebelumnya sebisa mungkin dari tanggal 1 full kita jadikan hari tersebut seperti hari Ramadan. Kita suasanakan masjid-masjid kita seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa sih? Misalnya pagi biasanya ada kuliah subuh, udah adakan kuliah subuh ya sampai syuruk, misalnya full tanggal 1 sampai 9 malam-malam jamaah rame, habis isya belum pada pulang, masih dilanjut dengan tarawih, kita lanjutkan dengan tilawah misalnya ya, kita ramekan masjid-masjid. Ini satu puasa. Yang kedua adalah takbiran ya. Jadi takbiran untuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bahkan nanti sampai tanggal tasyrik terakhir, itu ada 2 kaifiyat.
Ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad. Takbiran mutlak itu kapan saja, siang, malam, di rumah, di pasar, di kantor, di jalan, ya. Kita dianjurkan untuk bertakbir. Diangkat suara kita, tidak berjamaah, pokoknya takbiran begitu. Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya, kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu sengaja keluar ke pasar, ke tempat-tempat orang berkerumun, ya, mengumandangkan takbir, dia angkat suaranya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nanti orang-orang juga pada bertakbir, mancing biar pada bertakbir. Jadi gema takbir itu luar biasa. Masuk tanggal Dzulhijjah gemuruh dengan suara takbir. Ini sunnah yang kita seolah-olah melupakannya, ya. Sudah dikasih tahu mau melakukan agak sungkan, kenapa? Langkah batire gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Mari kita hidupkan sunnah Nabi. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi yang telah dianggap mati gitu atau sudah seperti mati, maka siapa yang menghidupkan sunnah Nabi seperti itu, kalau ada orang melakukan, kita pun akan mendapatkan pahala yang sama dari orang-orang yang melakukan itu. Nah, nanti ada yang muqayyad. Muqayyad itu dibaca setelah sholat wajib. Terserah mau berapa kali. Dibaca setiap selesai sholat wajib. Sejak kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah pada subuh. Pada subuh, pada duhur, terus seperti itu. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, tanggal 13 terakhir. Pada asar terakhir itu. Nah, ini yang kedua takbiran. Kemudian apalagi yang disunahkan secara khusus, nanti ada menyembelih hewan kurban, ya. Menyembelih hewan kurban. Fatifillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Bagi yang mampu silakan untuk berangkat haji, ya. Kalau sekarang meskipun duitnya ada, tetap tertib antrian, ya, kecuali ada yang mungkin bisa furoda 300 juta, ya, atau haji plus mungkin 5 tahun ngantrinya, ya. Intinya ada haji dan umrah. Fatifillah, ini ibadah-ibadah yang terkait dengan ibadah hari-hari tersebut, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, tadi ada menyembelih hewan kurban. Siapa yang diminta untuk bisa menyembelih hewan tersebut? Siapa saja yang mampu. Mampu itu apa? Pada hari tersebut berarti dia mampu membeli minimal 1 ekor kambing atau domba, atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Kalau dalam satu keluarga yang cari duit cuman kepala keluarganya, ya, suami atau ayah, maka dia yang kena perintah tersebut. Kalau mampu. Kalau istrinya juga berduit, ya, kerja juga atau bos, ya, atau punya usaha, berduit juga, dia pun kena perintah itu. Kemudian anaknya misalnya sudah kerja, duitnya banyak, dia juga kena perintah itu, ya. Ini siapa yang terkena perintah tersebut. Nah, hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Ada ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib. Karena apa? Ayat-ayatnya dalam bentuk perintah, fasholli lirabbika wanhar, itu perintah, sembelihlah itu. Kemudian ada riwayat juga, man yajid sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapati kemampuan untuk membeli hewan kurban tapi tidak mau berkurban, maka jangan gabung merayakan Id. Gak usah datang ke musola untuk sholat Id bersama-sama. Sana di rumah saja gitu seolah-olah. Ini riwayat sanadnya bagus, tapi ada yang mengatakan berhenti sampai Abu Hurairah saja, mauquf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan hukum daripada berkurban adalah sunnah muakkadah. Itu berlaku tahunan. Setiap tahun kalau mampu, ya berarti kena perintah. Bukan seumur hidup sekali, bukan. Seumur hidup sekali itu haji, ya, kewajibannya. Setelah itu sunnah.
Nah, kalau ini berlaku tahunan, tahun ini mampu keluarkan, tahun besok mampu keluarkan. Kalau lagi tidak bisa ya tidak mengapa. Ini tentang kurban. Apa itu ibadah kurban? Nanti disebutkan oleh ulama definisinya. Hiya ma yudbahu min bahimatil anam. Ibadah kurban adalah sesuatu yang disembelih dari jenis binatang ternak tertentu. Bahimatil an'am itu meliputi 3 jenis: onta, sapi, kambing. Onta semua jenis, onta punuk 1, onta punuk 2, ya. Jantan, betina boleh. Kemudian sapi atau kerbau, sapi banteng, sapi betina boleh, kalau secara hukum boleh. Tapi untuk sapi ada regulasi, ya, di pemerintahan kita ada regulasi, tidak asal nyembelih sapi betina. Secara hukum syariat dibolehkan berkurban dengan sapi betina, kambing betina boleh, ya. Tapi untuk sapi ada peraturan, ya. Di antaranya sapi tersebut dinyatakan majir, nah itu boleh tuh disembelih. Atau sudah beranak lebih dari 5 kali, itu boleh. Atau dinyatakan sakit, ya, memang ya sakit, bagaimana itu biar selamat ya disembelih. Tapi ini bukan untuk korban, ya, ini menyembelih sapi betina. Nah, korban misalnya kok pas sapi betina masuk sebenarnya regulasi ini, tapi kayaknya nggak dihukum nggak kalau misalnya ada yang korban sapi betina, ya. Untuk ibadah biasanya banyak toleransi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sapi. Yang ketiga adalah kambing atau domba. Jamaah sekalian, perlu diperhatikan terkait dengan syarat, ya, dengan syarat-syarat hewan tersebut, terutama umur, ya, terutama umur. Sapi, kita banyak sapi, ya. Kalau onta 5 tahun, tapi onta nggak usah kita bahas karena apa? Nggak akan korban onta. Ya, sapi itu minimal 2 tahun. 2 tahun jalan tahun ketiga, bukan mau 2 tahun. Aslinya musinah itu poel itu apa? Gigi seri bawah itu ganti sudah tanggal, kemudian ganti gigi baru, biasanya ukurannya lebih besar. Itu namanya poel. Aslinya itu musinah, tapi kalau diambil umurnya, ya, dikorelasi ke umur, itu 2 tahun lah, 2 tahun ke atas. Biasanya poel itu sebenarnya 2 tahun berapa bulan, ya, 4 bulan, 3 bulan, kayak gitu. Nah, 2 tahun ke atas masuk tahun ketiga. Perhatikan panitia kurban yang dapat amanat cari sapi, jangan beli sapi kurang umur. Ini budgetnya ngepres, ya cari jenis sapi yang kecil, yang penting umurnya jadi, ya kan? Kalau sapi-sapi Bali itu kan 20 juta bisa dapat lah. Tapi kalau sapi-sapi simental misalnya itu 20 juta kayaknya belum dapat, itu umur di atas 2 tahun, ya. Perhatikan betul masalah umur, karena ini menjadi syarat, ya. Kalau kambing umur 1 tahun jalan tahun ke 3, umur jalan 1 tahun ke 2, setahun 1 tahun lebih masuk tahun kedua. Nah, paling ringan, ya, itu domba. Jad'ah itu bisa, tidak harus musinnah. Jad'ah itu umur 6 bulan masuk bulan ke-7, itu boleh domba. Jadi kalau tidak ada duit, iuran 3,5 juta, 3 juta nggak mampu, punya duit misalnya 2 juta, itu bisa korban domba. Domba 2 juta insya Allah dapat, itu umur 7 bulanan dapat, ya cilik, ya. Orang pede nggak maring panitia, sembelih dewek baik gitu, sembelih dewek di rumah dewek bagi-bagi, gitu aja. Intinya kan bisa berkurban gitu, ya, nggak harus laporan sama panitia. Aslinya kan memang diselenggarakan sendiri, disembelih sendiri itu, ya. Ini tentang umur. Nah, nanti ada syarat terkait hewan yang sah untuk dikurbankan. Harus selamat dari cacat. Cacat primer itu 4. Pertama, terhindar dari sakit mata, picek, gilo, ya misalnya.
atau ada penyakit blue eye, itu yang membuat matanya itu seperti tidak melihat. Ya. Kalau cuman beleken, dibersihin ya, rapih lagi itu nggak apa-apa. Ini pertama, sakit mata atau picek buta sebelah misalnya, nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu sakit meriang. Ya. Kemarin ada PMK. Kalau masih dinyatakan PMK ya dan kena, itu tidak boleh. Nah, kemudian sekarang ada cacar monyet. Nah, misalnya kalau kena itu nggak boleh. Ini sakit ya. Atau kambing gudigun seluruh tubuh misalnya, ya nggak bisa. Kemudian yang ketiga pincang, pengkor, dengklang, itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau pas turun kecelakaan ya, tanggal 9 diantar turun dari truk terus patah misalnya atau kesleo, tungklang gitu, jangan dipotong dulu, diobati dulu. Kan nyembelihnya bisa tanggal 10, 11, 12, 13. Diobati, mudah-mudahan sembuh. Ya, silahkan potong, sah untuk hewan kurban. Kalau sampai lewat tanggal 13 masih pincang, bagaimana? Ya disembelih saja. Disembelih, tapi itu berarti bukan hewan kurban. Dibagi dagingnya, apa itu? Sedekahan biasa. Ya dapat pahalanya, pahala sedekah, bukan pahala korban. Kalau misalnya ini kan karena kecelakaan ya, misalnya kecelakaan lain hilang begitu, hilang, ucul, pergi kemana nggak tahu, atau diambil orang, apakah harus beli lagi? Kalau memang punya ya silahkan beli lagi, tapi kalau nggak punya sudah pas-pasan ya sudah ya. Allah Maha tahu. Ini lanjutkan cacat. Yang ketiga pincang. Yang keempat adalah kurus yang terlalu. Kurus yang terlalu. Igane kena kenongan itu misalnya. Nah, itu nggak boleh ya. Terlalu kurus, karena hikmahnya kan mau diambil dagingnya loh. Dagingnya gimana kalau kurus begitu? Nah, ini cacat primer yang membuat hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, nanti ada cacat-cacat sekunder istilahnya, atau cacat tapi masih bisa untuk dijadikan hewan kurban tapi tidak afdol. Contohnya apa? Patah tanduk, telinganya nggak ada sebelah atau sobek sebelah ya. Pelirnya cuma satu misalnya ya, ekornya putus. Itu masih bisa dijadikan hewan kurban, tapi kurang afdol. Karena apa? Sebaik-baik hewan kurban itu yang mantep performanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu korbannya apa? Akronain, amlahain. Jadi biasanya suka warna putih, tanduknya mantep, ya, besar, gemuk. Nah itu. Rasulullah biasanya 2 korban itu, 2 kambing. Yang satu dipotong atas nama diri dan keluarga, yang satu dipotong atas nama umatnya yang belum bisa berkurban. Saat haji Rasulullah nyembelih sapi atas nama istri-istri beliau, nyembelih sapi, korbannya sapi itu. Nah, ini tentang hewan kurban. Syarat-syaratnya untuk sah dijadikan hewan kurban, saya pesen hati-hati milih umur yang sudah sah secara syarat 2 tahun ke atas untuk sapi. Ya, ifati fillah hasanallahu wa yakum ajmain. Kita lanjutkan tadi hewan yang disembelih hanya 3 ya, taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, disembelih di negerinya. Kemudian kalau bisa disembelih sendiri. Kapan waktunya? Waktunya adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Kalau sebelum sholat Id, esok-esok nyembelih disit, ya, gue nyingget pegawean, nanti bar sholat tinggal dipotong-potong, ditunduk, itu bukan hewan kurban, itu sedekahan biasa. Jadi harus dipotong setelah orangnya sholat. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau terjadi 2 hari Id? Nah, ini Indonesia biasa kayak gitu. Kemungkinan ini juga ya, Rabu Kamis. Ya, kalau orangnya ikutnya hari Kamis, ya nggak boleh dipotong hari Rabu.
karena dia belum sholat. Kalau ikutnya Rabu, silahkan habis sholat dipotong. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Kalau ikutnya hari Rabu, jangan potong hari Ahad, sudah kelewat. Ya. Kalau yang ikutnya Kamis, Ahad hari terakhir itu potong, masih mungkin. Maka nanti amannya potong antara hari Kamis sampai Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Antara itulah lebih aman, ya. Untuk dua kelompok itu yang mau ikut Rabu atau ikut Kamis itu 3 hari itu aman, ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kompak, ini terutama kan yang iuran-iuran itu gabungan, ya. Gabungan satu ekor sapi 7 orang. Nah, nanti ada yang idnya hari Rabu, ada yang idnya hari Kamis. Ini kapan potongnya? Kalau dipotong hari Rabu, ini yang id hari Kamis, ini belum id, nggak sah jadinya. Ya berarti ngalah lah, potong hari Kamis itu. Kalau kompak semua sholat hari Rabu, udah potong hari Rabu, setelah sholat silahkan. Ini waktunya khusus, jadi awalnya adalah setelah sholat id, kemudian terakhirnya adalah sebelum matahari tenggelam hari tasyrik terakhir 13. Pada asar misalnya, karena asar sampai maghrib itu cukup untuk etel 1 ekor sapi, cukup lah. Itu waktu paling akhir. Wallahu a'lam. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Itu kurang lebih terkait dengan hari-hari yang mulia nanti, jangan kita lewatkan. Kemudian terkait dengan ibadah kurbannya tadi, ya kita semua dianjurkan kalau memang mampu. Kemudian bagi yang niat berkurban, begitu masuk tanggal 1, maka dia menahan diri untuk tidak motong kuku, motong rambut kuku kita, ya, kukunya kita, rambutnya kita, bukan rambutnya hewannya itu, bukan, ya. Jadi kalau mau motong kuku, motong rambut sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kapan kita boleh potong kuku lagi, boleh potong rambut lagi, potong kumis, potong bulu ketiak, bulu kemaluan misalnya, setelah hewannya disembelih, begitu, ya. Wallahualam, ya. Kita masuk ke sembelihan, ya. Sekarang sembelihan. Sembelihan itu nanti ada terkait dengan 3. Pertama, orang yang menyembelih. Kedua, hewan yang disembelih. 3, cara menyembelih, ya. Ini 3-tiganya perlu kita ketahui. Siapa yang menyembelih? Yang boleh menyembelih. Yang boleh menyembelih adalah muslim. Ini syaratnya. Sembelihan non-muslim, kalau musyrik begitu, Buddha, Hindu tidak sah. Kalau ahlul kitab masih dibolehkan, ya, ahlul kitab masih dibolehkan. Intinya syarat menyembelih hewan kurban ini ya muslim. Nah, standar minimal muslim itu apa? Sholat 5 waktunya terjaga. Jadi kalau sholat aja bubuhan, kadang sholat kadang orang, aja kon nyembelih, ya, begitu. Laki-laki boleh, ya laki-laki boleh. Perempuan boleh apa tidak? Boleh, aslinya boleh. Tapi ya kayak langka wong lanang gitu, ya. Ya, jadi ya boleh sih, boleh aslinya. Kemudian usianya balik, usia balik atau minimal mumayyiz. Lu mumayyiz apa bisa? Ya kalau nyembelih cempe mungkin bisa itu, ya. Mumayyiz kan anak umur 10 tahun gitu, ya, 12 tahun. Bisa kan nyembelih cempe tadi, domba misalnya, bisa. Boleh itu. Kalau yang mumayyiz, diutamakan yang sudah balik. Kemudian ditambah dia menguasai teknik dan mengetahui hukum syar'inya. Tekniknya dapat, secara hukum syar'i dia tahu. Nah, ini untuk syarat orang yang menyembelih. Semakin orangnya faham, semakin orangnya soleh, tentunya semakin mulia. Makanya kalau orang-orang dulu itu urusan sembelihan diserahkan pada Pak Kayyim biasanya. Pokoknya Pak Kayyim nanti sedundang Pak Kayyim. Ya itu bagus berarti, ya. Karena ini sembelihan terkait dengan halal haram, daging yang akan dimakan. Salah nyembelih bisa haram, kan eman-eman. Ya, salah nyembelih bisa haram. Jadi nggak boleh asal-asalan. Dipastikan orangnya mampu memang. Ya. Ya, itu tentang siapa yang boleh menyembelih. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih adalah, kalau tadi hewan kurban berarti sudah memenuhi syarat, ya. Syarat hewan boleh disembelih itu adalah hewan yang jelas masih hidup.
hayatun mustaqirrah, itu syaratnya. Kalau hewan sudah tidak jelas ya, sudah menang wae, nafasnya juga udah enggak jelas, itu dianggap sudah mati, ya udah bangke, mau disembelih oleh Pak Kiai siapapun ya, bismillah 1000 kali, berarti tetap itu bangke aja. Jadi harus hayatun mustaqirrah, itu jelas dia masih ada nyawa, masih hidup. Misalnya ada ayam ketabrak motor, kelupuk meneng. Nah, meneng itu kan tanda dia sudah mati sebenarnya. Nasi hangat, soh gagian. Nah, itu sudah nggak boleh, itu sudah nggak sah. Ya, sudah nggak sah. Tapi kalau masih kecut atau masih lari-lari gitu, cepet-cepet, nah itu masih bisa. Nah, ini namanya hayatun mustaqirrah. Jadi itu untuk hewannya. Ya. Kalau hewan lari misalnya atau masuk sumur, itu gimana? Karena itu nggak bisa disembelih, terhalang untuk tidak bisa disembelih, maka bisa dilukai. Yang penting keluar darah. Bismillah, keluar darah kayak hewan buruan. Itu seperti itu. Ya, misalnya masuk kemana susah, nyembelih itu susah, itu bisa dilukai. Yang penting bismillah dulu. Ini tentang hewannya seperti itu. Ya, yang jelas hewan halal tadi, mau hewan haram disembelih sama Pak Ustadznya juga tetap haram. Ya, kalau binatang korban jelas hewan-hewan halal. Nah, kemudian teknik sekarang, ya, cara menyembelih. Kan nanti ada sunnahnya bagaimana kita ihsan, ya. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ya, fa idza tabahtum fa ahsin tibhah. Ya. Fal yuhid safratahu fal yurih dhabihatahu. Jadi kita itu suruh berbuat baik kepada siapapun, termasuk saat kita nyembelih. Kalau kita mau nyembelih, kita ihsan pada hewan. Dengan cara apa? Asah, pastikan peso itu sangat tajam. Kemudian hewan diperlakukan dengan peri kehewanan, ya. Artinya apa? Dia tidak dibuat stres. Ya, stres itu contohnya apa? Melihat temannya disembelih, melihat darah-darah, melihat dipotong-potong itu stres dia. Ya. Stres itu karena apa lagi? Ngasah nengarpe sapi, saka itu stres. Terus dirubuhna dengan cara degotuk-gotuk, kasihan kadang kita lihat itu ya. Padahal kan ada teknik-teknik yang lebih soft itu ya. Ya, kita nggak bicara teknik perbahan, ini waktunya agak cukup ya. Tapi adalah teknik-tekniknya, ya itu. Ya, biar lebih soft. Nah, itu nanti diusahakan kepala di sebelah selatan, madhep ke kiblat itu. Kalau tidak seperti itu boleh apa tidak? Sah. Tapi sunnahnya madhep kiblat, kepalanya di selatan. Kepalanya di utara boleh? Ya boleh. Ya, madhep kiblat tapi kepalanya di utara boleh. Tapi nanti angel itu. Ya, kekok kayaknya boleh. Intinya madhep kemanapun sah, tapi sunnahnya dihadapkan ke kiblat. Kepalanya di selatan. Sudah seperti itu. Kemudian ini algojonya nih. Sudah siap lah ya, semuanya siap. Algojonya itu nanti tadi syarat-syaratnya sudah, kemudian dia harus tahu teknik pertama, kemudian yang kedua alatnya tajam. Alat tajam itu seperti apa? Saya kadang ngetes itu sampai media tisu ini. Tisu itu bisa kita seret gitu. Tapi ini susah memang, ngasahnya juga susah. Ya. Saya punya bisa untuk sampai ngiris tisu. Ya. Tapi itu kalau dipakai sekali aja ya nanti nggak bisa ngiris tisu. Harus di mesin lagi. Nah, ini. Nanti media yang kedua untuk ngecek plastik. Kalau plastik lebih mudah. Ya, plastik lembut itu set gitu. Nah, ya. Nah, yang paling standar adalah kertas HVS. Jadi pakai kertas HVS, dari pangkal sampai ujung dipastikan bisa set jalan. Nah, syukur-syukur bisa di flash cat, itu di cepret kok bisa jes, nah itu udah tajam. Kalau kayak gini memang lebih mudah, ser gitu. Tapi kalau
cet kok pasah ya, itu berarti udah sangat tajam. Itu cara ngetesnya. Ya mau cara rambut boleh, cara kuku boleh, tapi cara sederhana memang itu. Nggak harus bisa ngiris plastik, nggak harus bisa ngiris tisu, karena meskipun bisa ngiris tisu nanti dipakai sekali ya mesti nggak bisa lagi. Udah plastik misalnya sudah dipakai sekali buat ngiris plastik lagi ya kayaknya udah susah lah. Tapi yang penting masih bisa ngiris kertas lancar, itu kertas HPS ya, itu berarti sudah layak. Ini pertama masalah alatnya, pastikan alatnya tajam ya. Kalau bisa yang stainless ya, lebih higienis. Kalau yang misalnya masih karbon ya, yang penting dipoles itu bersih ya, insya Allah nggak apa-apa. Ini tentang alat. Kemudian yang kedua teknik ya, teknik. Pertama terkait dengan hewan. Jadi posisi hewan itu sangat membantu eksekutor. Bagaimana posisi yang enak? Posisi yang enak itu kalau leher itu tergang secara maksimal ya. Jangan lembek. Kalau begini itu kan koyor-koyor ya, angel. Jadi didengakkan gitu. Jadi ini meregang maksimal leher itu. Ya. Sehingga posisi pemegang kepala itu sangat urgen. Orang yang bertugas memegang kepala itu sangat vital itu. Ya, kalau dia pinter memposisikan, meregang sempurna, dia kenceng, aman ya. Karena ini banyak kegagalan karena apa? Faktor salah megang kepala atau salah mengikat kepala itu. Itu banyak gagal. Urung rampung wis goyang-goyang sapa beker sampai sas angel itu ya. Nah, kalau kepala aman, ini mau madan suwe pun ya masih aman gitu ya. Tapi kalau yang megang ini sontoloyo gitu ya, nah ini belum selesai udah goyang, ini payah ya, bahkan bisa terjadi kecelakaan mungkin ya. Ini sehingga pemegang kepala ini dipilih orang yang ya profesional lah kalau bisa ya, mampu. Dia orang wedian kadang wis gagah-gagah begitu darahnya cepet dilepas itu kan, jangan sampai. Nah, ini pemegang kepala sangat vital ya. Nah, terus bagaimana nyembelih? Nyembelih itu syaratnya putus minimal 2 urat minimal. Sempurnanya 4. Minimnya 2. 2 itu apa? Hulkum wa mari. Hulkum itu jalur udara, kolong-kolong ini yang keras ya, yang kayak spiral itu, yang kayak selang. Nah, kemudian mari itu ada di belakangnya, itu jalur makanan yang kayak usus ya. Kalau kena hulkum, kena marinya biasanya ya kena, mari kan daging ya. Kalau ini kan agak keras, kalau itu ya otomatis kena. Kalau 2 ini harus putus. Salah satu putus gak sah. Yang 2 ini hulkum dan mari harus putus. Kemudian ditambah wajadain. Iya. Kanan kiri itu sempurnanya. Kalau kanan tok atau kiri tok boleh. Tapi kurang sempurna dan hewan lama matinya. Ini. Jadi urat yang cur gitu kalau sudah kena langsung mancur. Nah, itu namanya wajadain. Itu putus 1 boleh, putus dua-duanya lebih bagus. Jadi sempurnanya kedua-duanya putus, kemudian tambah hulkum dan mari, 4 putus. Nah, cara mengetahuinya putus itu bagaimana? Ya, kalau ininya sudah keluar, otomatis sebenarnya mari dan hulkumnya putus, itu otomatis. Ya, karena ini kan lebih ke dalam, ini kan menonjol. Jadi kalau ininya kok sudah cur, otomatis ini udah nggak usah ditengok-tengok ya, itu udah jelas. Nah, kesalahan yang atau berlebihan lah sebenarnya itu kalau sampai ke sana ke sini ya, sampai kena tulang betul kayak arep tugel ya. Itu sebenarnya berlebihan. Itu kurang elok sebenarnya. Jadi di samping itu nanti gampang man. Kenapa? Kena tulang itu ya gampang rimpil otomatis. Kalau sudah pinter nggak sampai kena tulang, 1 peso itu mau nyembelih 5, 10, bahkan kalau peso yang bagus nyembelih 30 bisa.
Harus ngasah, ya sebaiknya tetap harus ngasah, tetap, karena lemak apa itu kan pengaruh, habis dipakai otomatis pengaruh. Tapi kalaulah tidak diasah pun ya masih mampu kalau tidak kena tulang. Itu untuk peso-peso yang bagus ya, yang banyak pakai baja-baja modern lah ya. D2 ke atas itu, K110 ke atas, harganya 1 ke atas juga. Nah itu ya bagus, insyaallah tahan. Nah ini ya tadi sangat penting untuk memastikan itu posisinya di mana. Posisinya itu kalau sapi itu sekitar 4 jari atau 5 jari dari rahang ya, dari rahang. Rahang itu lurus telinga biasanya. Nah itu ambil saja ke bawah, ke bawah. Mau lebih jauh lagi boleh. Kalau belajar misalnya mendingan lebih jauh daripada lebih dekat ke kepala ya, itu kalau belajar ya. Kalau sudah paham, oh di sini dah itu kenapa 4 jari, karena itu posisi yang saling berdekatan antara wadajain hulkum mari itu ngumpul hampir dekat gitu. Kemudian semakin dekat ke kepala, darah semakin cepat habis yang di kepala, itu semakin cepat mati. Itu tujuannya kenapa nggak jauh-jauh dari jakun atau nggak jauh-jauh dari rahang. Tapi kalau nanti malah kelewat ke atasan, wah itu malah jadi nggak sah, mendingan agak jauh. Kalau di itu ya, kalau di apa namanya RPH itu malah biasanya jauh. Karena apa? Ya itu penjaluke si tukang yang beli kepala biasanya biar lebih banyak ini. Agak jauh sini. Biasanya ada pemandunya sini ya. Kita yang nyembelih yang dituntun sama mereka sini gitu, nuruti mereka. Aslinya itu 4 jari. Kalau intinya di bawah jakun. Kalau pas jakun ini atos kayak tulang. Pesonya juga beresiko nanti kotot-kotot gitu ya kalau nggak support itu. Kalau sampai di atasnya jakun itu malah bisa nggak sah. Kenapa? Ya, kalau di atasnya jakun itu nanti ketemunya bukan hulkum, bukan mari. Karena hulkum dan mari itu ada di bawah jakun. Kalau ke atas sini itu sudah ke rongga mulut sana, pangkal lidah kayak gitu. Berarti dia nggak motong mari dan jakun, mari dan hulkum. Itu kalau kejadian hewan disembelih nggak mati, masih jalan berdiri berjam-jam kayak gitu, itu bisa dipastikan salah tempat, ke atasan gitu, di atas jakun. Ya orang mati itu. Dia harusnya di sini ya. Nah kemudian kalau di sini nanti yang ini kan sudah wadajainya sudah nyebar ke sini, sudah nggak fokus itu uratnya. Itu bisa dipastikan. Jadi jangan sampai salah ke atasan, masih mending ke bawahan itu. Nah nanti tambah juga istilahnya ini perlu diwaspadai juga. Biasanya untuk sapi-sapi yang dalam kondisi tidak fit, panas misalnya atau stres, itu bisa terjadi bumpet wadajainnya. Sudah disembelih terus mampet, nggak keluar, nggak mancur. Nah itu nanti dilihat saja di sini tuh. Yang mampet itu kayak balon, itu kayak pelendungan itu ya. Nah itu langsung nutup itu. Nah itu tinggal disobek aja lagi, nggak apa-apa. Disobek lagi nanti mancur ya. Misalnya dua-duanya ya sobek. Itu saya beberapa kali ngalami langsung ya. Itu tadi disobek. Sehingga alangkah indahnya kalau punya 2 peso besar untuk sembelihnya, peso kecilnya untuk koreksi istilahnya. Ya, karena kalau koreksi pakai peso besar, darah ini disembelih maning gitu ya. Nanti sembelih 2 kali, itu kan jadi berabe ya. Nah, orang nggak paham jadi berabe. Nah ini masalah satu lagi terkait dengan nyembelih berulang-ulang, bahkan sudah lepas kemudian ditempel lagi, itu bagaimana hukumnya? Ya. Ihsan itu sebenarnya secepat-cepatnya, setajam-tajamnya itu ihsan. Jadi kalau bisa sekali sudah, itu bagus ya. Mau ya kalau saya senangnya narik memang gini, sudah ya, sekali ya. Atau bisa dorong juga bisa, misalnya ya sekali, atau 1, 2 juga boleh ya.
1, 2 juga boleh ya. Disobek dulu ke bawah seret, baru ke atas set, itu juga boleh. Ya kalau bisa jangan lebih dari 4 detik misalnya. Set gitu ya. Aduh, soto. Ya kasihan gitu ya. Insya Allah kalau tekniknya bisa, alatnya support, kemudian yang megang kepala bener, ya udah seret gitu satu kali insya Allah bisa. Atau mau sekali dorong set kayak gitu juga bisa cepet lah. Nah, pertanyaan tadi, kalau sampai lepas kemudian ditempel lagi itu bagaimana? Ya. Atau osok terus. Kan ada yang ngomong pokoknya osok terus, jangan sampai lepas. Kalau lepas ditempel lagi nggak sah. Ya itu bagaimana? Nah itu pertama sebaiknya secepat-cepatnya 1 atau 3 kali lah maksimal. Set ya 3 kali misalnya. Kalau bisa sekali atau 2 kali. Nah kalau osok terus ya sampai putus semuanya sah. Meskipun lama ya, tapi sampai putus semua tadi syarat yang utama itu hulkum dan mari itu sah. Nah kalau sampai lepas itu karena bisa jadi dia kepleset ya, bisa jadi itu ya, kejungkel itu kan bisa ya, itu bisa jadi. Atau ganti pisau, pisaunya kedul, ganti pisau misalnya ya, itu kan lepas. Atau dia nggak paham, dikira sudah putus semua ya, ternyata belum, lanjutkan lagi ya kan. Nah kalau seperti itu bagaimana? Pertama, sebenarnya kenapa ada mengatakan kalau kayak gitu nggak sah, itu sebenarnya terkait dengan hayatun mustaqirah tadi. Hayatun mustaqirah itu dipastikan bahwa hewan tersebut masih hidup. Kalau dipastikan masih hidup, itu sah disembelih karena syaratnya sembelihan sah itu kalau hewan masih hidup. Nah, kalau sudah dipotong, esek belum putus sesuai syariat, sesuai syarat. Itu kalau mati kan mati bangkai. Ya, kalau mati bangkai. Kalau sudah mati bangkai disembelih lagi ya nggak sah. Nah, itu sebenarnya itu masalahnya. Ya. Begini contohnya. Set ya. Tinggal, urung putus gitu ya. Urung putus. Tapi karena udah keluar darah, hewan keburu mati. Disembelih lagi ya nggak sah. Nah, itu maksudnya. Ya, kenapa kalau lepas ini terus diulang lagi itu nggak sah? Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau dia memang masih jelas hidup, ya nggak apa-apa. Misalnya, urung, gagian, lanjutkan lagi. Itu nggak apa-apa. Jadi sebabnya atau karena dia tadinya dikira sudah selesai belum, kemudian dilanjutkan lagi, atau karena kepleset, atau karena ganti pesok, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu lama. Itu biasanya jangan terlalu lama. Nah kalau kelamaan tadi bisa jadi sudah meninggal lebih dahulu, sudah mati lebih dahulu, disembelih lagi ya tetap nggak sah. Karena sahnya sembelihan tadi harus ada yang terputus minimal itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih terkait dengan penyembelihan ya. Ya kalau orang-orang nyembelih biasanya sudah senior lah ya, udah dari dulu pengalaman gitu. Nah, pesan saya jangan terlalu, kalau memang sudah putus semua jangan sampai nyentuh tulang. Ya, jangan sampai nyentuh tulang. Itu eman pesone pertama, kemudian dia kasihan juga kan terlalu dalam lukanya gitu. Nah, yang disayangkan masyarakat itu kadang orang ngerti terus gitu, ya kan? Kayak ngisor maning. Nah, itu kita manut baik. Terus konyolnya lagi kalau kita sudah tahu ini sudah selesai, mereka merasa itu urung rampung gue. Nah, itu gimana sing teyeng sing endi gitu. Malah mereka yang komentar begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pertanyaan lah ya, insyaallah. Enggak ada. Oh, ada? Sapi itu kan ini ya. Geber. Nggih. Cara ininya bagaimana? Iya, nanti ada beberapa teknik. Teknik pertama ditarik. Jadi ada yang narik ke bawah, kemudian kita narik yang bagian ke sini. Itu enak. Jadi kita ambil, itu kan sudah meringket gitu ya. Nah, itu digosokkan pena. Mau begini, set itu udah langsung sobek. Kalau kulit sobek, daging itu amoh gitu ya. Yang alot kan di kulit. Nah, itu teknik pertama. Teknik kedua dilipet. Dilipet itu tergantung, mau ke atas kita dorong berarti lipatnya ke bawah.
atau kalau mau tarik berarti lipatnya ke atas. Dipastikan tempat yang menggores pertama itu kenceng ya, jangan sampai gores yang koyor-koyor ya ora dadi. Koyor-koyor jelas ora dadi. Dipastikan ora dadi gitu. Agar ora kenceng. Jadi dipastikan kenceng ya, ngelipatnya kenceng. Nah, set gitu. Itu untuk geber. Kalau nggak geber itu bali, nggak geberan penak tapi alot. Ya kan, itu kulitnya kayak karet gitu. Nah, harus siap-siap gamannya. Ya, barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan Idul Kurban ya, semoga sembelihannya berkah. Ya, baik semuanya selamat dan kita tentunya selalu mohon pada Allah semuanya adalah atas pertolongannya, bukan karena skill kita, kepandaian kita. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.